أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى أن ينفعنا بعلومه كتاب السلام أي باب فضل السلام والأمر بإفشائه. Kajian pagi ini kajian ringan, kajian yang pembahasannya, pengamalannya setiap hari kita lakukan. Namun dalam praktek dan pelaksanaan justru jauh dari sebuah kebenaran. Karena kita dalam melaksanakan ibadah ini lebih dulu hafal sebelum belajar. Lebih dulu ingat dalam bentuk hafalan sebelum kita berguru dan minta diajarkan. Mana contoh Fatihah, duluan hafal apa duluan belajar? Duluan hafal, karena sering dan sering diulang-ulang akhirnya hafal. Begitu digurukan ternyata bacaan Fatihahnya belepetan. Banyak yang masih belum pun dalam kehidupan keseharian kita yang kita ucapkan sebagai penghormatan satu dengan yang lainnya di kalangan umat Islam, yaitu berupa salam, pada prakteknya jauh dari kebenaran. Karena apa? Karena dianggap menjadi sebuah kebiasaan, berlaku apa adanya dan akhirnya sulit untuk diperbaiki. Karenanya pagi ini yuk kita sedikit demi sedikit memperbaiki amaliyah ibadah kita, berubah menuju dari tidak baik menjadi baik, dari kebaikan menjadi yang lebih baik. Apa gerangan? Yaitu salam. Salam yang dimaksud adalah mengucapkan kalimat penghormatan dalam konteks saling mendoakan. Yang pertama dibahas yaitu keutamaan salam dan perintah untuk menyebarkan salam. Kalimat salam tertulis dan benar adalah bunyinya Assalamu alaikum. Dimulai dari huruf A, bukan Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Prakteknya dalam kehidupan kita seringkali Assalamualaikum ini bunyinya Assalamualaikum. Yang salam Assalamualaikum, yang jawabnya Kum salam. Pertanyaannya, Assalamualaikum ibadah bukan? Ibadah. Yang namanya ibadah kudu benar apa tidak? Ada lagi, ini mah dalam bentuk tulisan, saking males yang ngetik Assalamualaikum disingkat Askum. Dijawab Kum lam. Ada lagi yang lebih parah, As. Padahal yang namanya Assalamualaikum itu doa, yang namanya doa itu ibadah. Ibadah boleh disingkat enggak? Masa zikir habis sholat subhanallah disingkat subhan 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 subhan? Akan dapat pahala enggak? Akan ada nilai enggak? Salah apa tidak? Keliru. Tetap harus kalimat subhanallah. Maka salam pun begitu, harus assalamu alaikum. Karena kalimat salam ini kalau salah, sholatnya bisa salah. Mana? Di dalam sholat kita mengucap salam enggak?
ngucap, maka bunyinya harus jelas. Assalamualaikum warahmatullah, bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Raqib, malaikat raqib itu Pak kesel banget. Ya, Tid, dengar nggak tadi? Apa? Itu Assalamualaikum kalau nggak salah. Lah emang apa? Tulis jangan. Namanya salam kan doa. Doa itu kan ibadah. Mau saya tulis bunyinya Assalamualaikum. Apa artinya Assalamualaikum? Kan ini lumrah biasa terjadi di tengah masyarakat, tapi prakteknya asal-asalan. Assalamualaikum, salam, mikum, salam, lam, tuh kan hafal. Yang udah biasa begitu. Nah, kita benahi anak-anak kita benahi diri kita, kemudian tularkan kepada keluarga kita. Mulai saat ini mengucap salamnya Assalamualaikum. Kenapa? Karena perintah salam ini Allah turun tangan. Allah yang bahas langsung bagaimana tata cara kita dalam mengucapkan salam, tata cara kita bagaimana ketika saat bertamu. Artinya Quran itu bukan hanya membahas ubudiyah kepada Allah yang dikenal dengan hablum minallah, tapi juga membahas ubudiyah yang kaitannya sesama manusia yang dikenal dengan hablum minan nas. Pak, Bu, sholat saja kalau nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka sholatnya malah membawa celaka. Sholat kita yang kita laksanakan kadangkala justru bukan membawa pahala, malah membawa celaka. Kenapa? Karena kecelakaan yang muncul dengan sholat kita, ibadah kita, bukannya kita semakin dekat sama Allah, malah makin jauh dari Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kadangkala sholat kita bukan menimbulkan kerendah hatian, yang ada menimbulkan kesombongan. Sementara kalau kita perhatikan sholat kita sudah bisa melaksanakan sholat, tapi belum bisa melaksanakan dalam tanda petik dalam pelaksanaan sholat. Mana contohnya? Ya, iblis itu diusir dari surga gara-gara sombong yang sangat sedikit. Ya, yaitu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tunduk kepada perintah Allah. Yang di surga saja karena merasa lebih hebat, ana khairu minhu, diusir oleh Allah dari surga. Kita yang belum pernah ke surga, kira-kira sombong masuk surga apa enggak? Sholatnya menjadikan dirinya sombong, ibadahnya menjadikan dirinya merasa lebih baik dan lebih baik dari orang lain. Kira-kira gimana? Sombong bukan? Lalu kalau demikian, kira-kira apakah pantas kita memasuki surganya Allah dengan kesombongan dari ibadah kita? Apakah cukup dengan sholat saja lalu dijamin surga? Tidak. Karena apa? Lihat praktek sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau ada benda yang besar di hadapan kita, maka ketutupin nggak yang lainnya? Tertutup. Langit besar, tapi bisa ngelihat yang lain nggak? Berarti besarnya langit ada yang lebih besar. Gunung besar, tapi di balik gunung kita bisa melihat. Berarti besarnya gunung ada yang lebih besar. Lalu siapa yang lebih besar itu? Allahu Akbar. Berarti kalau kita sudah mengakbarkan Allah, yang lain akan hilang karena ketutup oleh kebesaran Allah. Masuk masjid, semua jabatan, pangkat dan keadaan sama-sama lepas sendal. Apa artinya? Kalau sudah masuk masjid mah jangan bawa status. Kalau sudah masuk masjid mah jangan bawa status. Pangkat jabatan tinggalkan dan tanggalkan di luar masjid. Kalau sudah masuk mah sama-sama jamaah. Tuh konsep sosial masyarakat. Karena apa? Karena di dalam sholat boleh ngajak ngomong nggak? Boleh ngajak ngomong sama orang nggak? Nggak boleh.
Tapi di dalam sholat Allah ajarin kita suruh ngomong sama orang. Mana buktinya? Assalamualaikum itu ngajak ngomong apa bukan? Ngajak ngomong, Pak. Masa kita assalamualaikum kepada Allah, masa kita mendoakan Allah salam sejahtera kepada engkau ya Allah, kalimat 3 alaikum kalian kita ucapkan assalamualaikum di hadapan Allah. Allah ajarkan di mana saat assalamualaikum itu ngajak ngomong, padahal selama sholat tidak boleh ngajak ngomong orang. Makanya etika yang diatur oleh ulama ketika mengucapkan salam, perhatikan. 1, wajahnya ke depan menghadap kiblat, assalamualaikum warahmatullah, baru nengok. Assalamualaikum warahmatullah, baru nengok. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan jangan assalamualaikum warahmatullah, berarti ngajak ngomong ke kanan ke samping. Sementara ketika sholat masih ngadep Allah, karena akhir sholat adalah assalamualaikum. Artinya manusia, sholatmu adalah menyembah diriku, tapi aku memerintahkanmu untuk sujud, untuk ruku. Dimana ketika kau sujud, kepalamu yang kau agungkan itu kau hinakan, bahkan lebih rendah daripada pantatmu. Ya, kalau sujud pala kita lebih rendah dari pantatnya, maka pangkat jabatan kita hinakan. Karena apa? Kepala kita saja tidak lebih tinggi daripada pantat ketika lagi sholat. Maka yang terjadi begitu saat sujud kita menundukkan diri kepada Allah, lalu kemudian bangun dan ruku sujud kembali. Kata akhir yang dikatakan oleh Allah dalam pendidikan sholat kita, sholatmu, ibadahmu kepadaku, maka tidak ada artinya ketika dirimu sendiri tidak menjalin hubungan baik dengan manusia. Karena assalamualaikummu adalah pernyataan dirimu di hadapan aku. Itu maknanya apa? Untuk berjanji dan ikrar sebagai pelaku keselamatan kepada orang lain. Berarti, contoh, kalau ada orang yang sholat tapi buang sampah di pinggir jalan, kira-kira sudah sholat belum? Ya, sampai ditulisin di pinggir jalan apa? Jarang buang sampah di sini, nggak ngepek. Yang buang sampah di sini monyet, nggak ngepek. Sampai akhirnya ya Allah, cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini, saking jengkelnya. Yang buang sampah di sini saya doakan rezekinya mampet, macam-macam tulisan. Berarti kalimat salam yang terucap tadi kira-kira kita bisa praktekkan nggak? Padahal kata Allah apa? Katakan ara'aital ladzi yukadzibu bidin, sampai kalimat fawailul lil musallin. Ternyata sholat kita membawa celaka. Kenapa? Ketika sholat kita tidak menimbulkan efek adanya kepedulian sosial masyarakat. Mana disebutkan di situ apa? Kalimat dalam surat Al-Maun, wala yahudu ala ta'amil miskin. Ayo, cukup kita dengan sholat ruku sujud doang, sementara kanan kiri tetangga kita tidak pedulikan dalam keadaan kelaparan. La yu'minu ahadukum, iman seseorang tidaklah sempurna manakala ia tidur kekenyangan, tetangganya nggak bisa tidur. Karena berarti ada konsep apa? Belum. Sehingga dalam praktek salam Allah turun tangan. Mana kata Allah dalam surat An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ada dua orang, si mukmin dengan si muslim dipanggil. Muslim mukmin nengok enggak? Enggak, oh enggak dipanggil. Min mukmin, muslim nengok enggak? Enggak nengok, oh enggak dipanggil. Makanya ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil siapa? Yang punya. Kalau di dada kita ada iman, terpanggil enggak kita? Kalau kita merasa punya iman, merasa dipanggil enggak oleh Allah? Labbaik ya Allah, saya penuhi panggilan Engkau ya Allah. Ada apa ya Allah kamu memanggil kami? Kata Allah,
la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kalian masuk ke rumah-rumah yang bukan rumah-rumah kalian. Itu etika tuh Pak. Boleh nggak masuk ke rumah orang lain tanpa izin? Nggak boleh. Maka Allah katakan la tadkhulu, janganlah kamu masuk. Sehingga ayat ini dibentuk dalam bentuk sebuah undang-undang yang terpampang di pagar-pagar perusahaan. Barang siapa yang memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, maka diancam hukum pidana sekurang-kurangnya kurungan selama berapa bulan? 9 bulan. Oh, bisa dituntut masuk ke pekarangan orang tanpa izin. Ya, hati-hati Pak, tuh Quran. Berarti Allah sangat melarang. Jangan masuk ke rumah orang tanpa izin. Larangan ini sifatnya tidak abadi. Jangan masuk ke rumah orang yang bukan rumah kalian itu sampai pada hatta tastanisu, kalian minta izin. Kalimatnya minta izin berarti boleh nggak sampurasun? Boleh nggak? Boleh, boleh. Ya, kula nyuwun, boleh nggak? Boleh, Pak. Ya, somebody home, boleh, boleh. Tapi kan konteksnya di sini orang yang beriman. Di mana orang yang beriman apapun tujuannya larinya liya'budun, nyembah Allah. Wa tusallimu. Jangan lupa mengucapkan salam kepada siapa? Ala aliyah, kepada penghuni rumah. Ucapkan salam. Assalamu, jangan assalamualaikum. Awas, harus ada perubahan ngaji. Jangan sampai udah 3 bulan ketemu 3 bulan sekali ketemu nggak dapat apa-apa ngajinya. Ya, tolong Bapak Ibu pulang ngaji, pulang kerja, pulang dari mana tempat, nyampe rumah mulai dari assalamualaikum. Ya, ketika sholat assalamualaikum warahmatullah. Tuh, ngucap salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Wajib itu ada 2. Ada wajib ainiyah, ada wajib kifayah. Wajib ainiyah, wajib perorangan, tidak bisa diwakilkan. Contoh, sholat, Mas, tolong dong sholatnya nitip ya 2. Panas nih, lagi malas, bisa nggak? Nggak bisa. Kudu perorangan langsung melakukan tanpa bisa diwakilkan orang lain. Beda kalau wajib kifayah. Kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum di satu tempat, yang jawab 3 orang, yang lain bebas. Kalau di Pondok Tanamas ada orang yang nggak pernah sholat, dia mati. Ada orang yang matinya lagi mabuk overdosis, dan bahkan dia matinya bunuh diri. Kira-kira sholatin apa jangan? Ngapain? Enggak pernah sholat disolatin. Ngapain? Kong matinya jauh overdosis, kan lagi mabuk. Disolatin kan doanya, ya Allah ampunkan dia. Ya, kira-kira dosa nggak kalau itu orang yang meninggal tadi tidak disolatkan? Maka Islam itu lahir. Islam itu lahir. Orang kalau udah ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan keyakinan, maka dia Islam. Ya, maka ketika mati, apa kewajiban muslim dengan muslim? Ada 4: memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan mengubur. Berarti kalau ada orang Islam tertulis di KTP-nya dia Islam, mati tidak disolatkan, dosa nggak orang Pondok Tanamas? Dosa. Nah, pertanyaannya, ketika menyolatkan jenazah yang meninggalnya karena overdosis tadi, kira-kira doanya, ya Allah masukkan dia ke dalam neraka, siksa dia, bakar dia, begitu nggak? Enggak ya? Enggak, tetap doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi
Artinya apa? Walaupun jelas-jelas dia matinya dalam keadaan seperti itu, ketika bicara dosa dan neraka itu mau urusan dia sama Allah. Kita mau urusannya saling mendoakan, tetap husnuzon. Ya, adapun nanti keputusannya tergantung Allah. Jangan kita yang ponis, wah neraka nih orang, matinya lagi mabuk. Hati-hati. Itu bukan wilayah kita. Emang Anda yang rajin ibadah, kita yang rajin sholat itu ahli surga, yakin? Ada buktinya. Keyakinan itu akan menggiring ke arah sana. Sementara yang menjadikan diri seseorang masuk surga bukan amalannya, tapi rahmat Allah. Kira-kira kita sudah dapat rahmat Allah belum? Allah alam ya. Berarti nggak pede kan? Makanya Abu Nawas mah luar biasa, ya Allah saya mah kalau masuk surga mah nggak pantas. Wajah model begini, tampangnya tampang tukang maksiat, walaupun udah tua kalau ngelihat yang cakep mah masih mencilak. Ya, iya, nafsunya masih tinggi, ambisinya masih kuat, nggak pantas kayaknya masuk surga ya Allah. Tapi kalau masuk neraka juga nggak kuat, masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak kuat. Terus apa mau? Saya mah nggak muluk-muluk, ampunkan dosa-dosa saya ya Allah. Udah itu aja kelar dah. Kalau diampunkan dosa punya harapan nggak? Insya Allah ya. Nah kira-kira kalau dosa diampunkan kemana masuknya? Kalau orang dosanya diampunin masuknya kemana? Nah, itu ya satu. Salam, mengucapkan salam. Begitu dilempar pertanyaan, yang mau nanya nggak ada yang nanya. Anak muda, milenial nanya, Pak Ustadz, kalau salamnya itu melalui tulisan di WA gimana? Wajib jawab salam nggak? Kan ngucapin salam jawab salam hukumnya berarti kalau ada tulisan askum wajib dijawab enggak? Ngapain dijawab askum? bukan salam itu mah. Terus kalau assalamualaikum gimana? Jawab apa enggak? Wajib jawab. Oh enggak Pak Ustadz. Kenapa enggak wajib jawab? Karena kan yang namanya mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam adalah wajib. Kalimatnya kan mengucapkan. Kalau mengucapkan itu ada suaranya. Kalau tulisan ada suaranya enggak? Enggak ada. Berarti kalau begitu kita bandingkan. Allah melarang wala yaghtab ba'dukum ba'dan, jangan ngomongin kejelekan orang. Sekarang mah orang udah jarang ngomongin kejelekan orang, cuman suka chattingan aja. Chattingan, Mas, tetangga kita beli mobil baru coy. Allah, paling kuat 3 bulan ditarik lagi. Oh enggak, belinya cash tahu. Lah cash juga pasti ngadain surat rumah. Itu gibah bukan itu? Ngomongin orang bukan? Bukan dong. Lo kenapa? Oh enggak ngomong kok. Enggak ngomong. Kan yang dilarang gibah itu ngomongin orang. Ini ngomongin orang enggak? Enggak ngomong kan? Berarti dosa enggak? Berubah enggak. Jadi enggak dosa. Ya udah kali itu gosip mulu. Yang namanya ngomong itu kan bahasa itu ada bahasa verbal ucapan, ada bahasa isyarat, ada bahasa mata, macam-macam. Berarti itu ngomongin orang bukan gibah bukan? Oh gibah, malaikat tahu, dia suka ngintip-ngintip grup WA lah. Emang malaikat nggak gaul? Lah malaikat mama tahu ya. Lebih modern daripada manusia. Hati-hati dengan jari kita, gampang sekali bikin dosa. Like doang, jempol, like and subscribe. Ibu langsung nge-like TikTok yang ngumbar aurat, dosa nggak? Berarti ngedukung nggak? Bapak ketika ada adu domba jelang pilkada pilpres sekarang ini, kemudian like, hati-hati, jempol kita jadi tanggung jawab di akhirat. Ya, yang subscribe, share and like itu. YouTuber itu jangan sampai main tanda jempol aja, hati-hati, ada pertanggung
jawabannya ya. Baik, jadi kalau begitu ngucap salamnya dijawab nggak? Assalamualaikum di grup wajib ada yang jawab. Kalau satu grup nggak ada yang jawab, dosa satu grup. Terus gimana jawabnya? Nggak harus ditulis, boleh diucapkan. Sama ketika mendengar pengumuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada yang jawab, maka dosa tuh. Oh, nggak ada yang jawab ya. Tapi walaupun demikian ada salam yang nggak boleh dijawab. Salamnya orang yang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, itu mah dia bukan ngucap salam ke kita, lagi ikrar kepada Allah untuk melakukan salam dalam kehidupan sehari-hari. Dah tuh, yang berikutnya, Ustaz, bagaimana kalau kita pulang ke rumah, di rumah kosong, sepi, nggak ada orang? Atau kebetulan saya beli rumah Pak Ustaz, rumah baru. Amin. Amin. Oh, nggak mau punya rumah baru. Doa aja diajarin. Pak, umpamanya mudah-mudahan jadi doa. Kita beli rumah baru. Buat siapa? Buat yang nomor 2. Tuh, curiga boy, nomor 2 udah nyengir ya bapak-bapak. Buat yang nomor 2, anak yang nomor 2 dan bini boy, emang berani apa? Yang pertama rumah yang ditempatin, yang nomor 2 belum punya, buat tinggalan. Beli rumah buat yang nomor 2, nggak apa-apa kan? Boleh nggak Bu? Tuh boleh Bu Ibu mah. Hati-hati loh Bu. Nih saya simpangkan sedikit. Ini umat Islam masih alergi terhadap hukum Islam, apalagi ibu-ibu. Bu, setuju nggak dengan hukum poligami? Enggak. Hati-hati, poligami itu hukum Quran. Nggak boleh menolak aturan Allah. Jadi kalau udah ngaji gimana? Jelas hukum Allah tertulis. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Boleh nggak poligami? Boleh. Jawab begitu Bu. Karena itu perintah Allah, ridho dan rela saya menyetujui dan menyatakan adanya poligami. Selesai. Tapi jangan suami saya Pak Ustadz. Nah, ada tambahannya tapi apa-apa. Tapi kalau langsung nolak, saya tidak setuju dengan poligami. Anda nggak setuju dengan hukum Quran. Bu, hati-hati kalau orang menolak hukum Allah yang membolehkan poligami, berarti menentang siapa? Menentang Allah Pak. Bawa pulang tuh ayat tuh, siapa yang menentang, wah giliran yang begitu aja dipakai. Jangan salah tempat, ayatnya kan gak semudah itu ya Bu ya. Kan kalau adil Pak Ustadz, iya, kalau dibahas mah kesana mah jauh lagi ya. Padahal Allah bilang fa'in khiftum ala ta'dilu, jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu saja. Berarti suami yang istrinya satu, iya benar, suami yang istrinya satu berarti penakut. Bener Bu, bener penakut. Ya takut berbuat adil, jangan diputus-putus ngajinya. Baik, kata Allah, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi barakatan thayyibatan. Kata Allah nih Bu, kalau kamu masuk rumah, kalimatnya pendek, kalau kamu masuk rumah, nggak ada tambahan bukan rumah kalian, berarti rumah siapa? Rumah sendiri, rumah kosong. Ngucap salam nggak? Kata Allah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam kepada diri kalian. Tahiyatan min indillah mubarakatan, sebagai penghormatan dari Allah dan keberkahan serta kebaikan. Ingat baik-baik nih, pulang ngaji, anak istri lagi di kampung liburan, pulang nyampe rumah tetap assalamu, cuman salamnya beda. Gimana salamnya? Ingetin, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Apa enggak?
assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu salamnya. Ya Allah, semoga keselamatan kau limpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Karena kita tidak tahu di dalam rumah yang kosong itu nggak taunya ada memedi, ada kuntilanak, pocong, genderuwo, uka-uka, kunyang dan yang lainnya. Minta perlindungan kepada Allah. Ya, Ustadz, emang kalau kita ngucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mereka jawab enggak? Kalau mereka jin-jin kafir kabur. Yang ada jin Islam jawab waalaikumsalam. Kedengeran enggak? Kalau denger enggak jadi masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada orang jawab. Kalau enggak ada jin Islam yang jawab, maka hamba Allah yang lain yang soleh-soleh, kecoa, semut dan yang lainnya jawab. Kalau binatang-binatang yang Allah ciptakan yang senantiasa berzikir kepada Allah tidak jawab, maka yang akan jawab adalah malaikat-malaikat Allah. Ingat, tetap mengucap assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Selanjutnya, ya, bagaimana etika saling menjawab salam? Kata Allah lagi, wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian mendapatkan penghormatan, maka balaslah kehormatan itu dengan yang lebih baik. Bu, kita minjem duit di bank 10 juta, dicicil selama 10 bulan. Kira-kira bayarnya nunggu jatuh tempo apa sebelum? Sebelum. Begitu kemudian dihitung-hitung pinjaman 10 juta di total selama 10 bulan tersebut lebih apa enggak? Lebih. Begitu belum selesai tinggal 2 bulan lagi, kira-kira ditawarin lagi enggak? Hah? Ditawarin lagi, rumah belum lunas tinggal 2 tahun. Pak, mau di top up? Mau disekolahin lagi, sertifikat mau diambil, ditawarin. Kenapa? Karena kita baik, bayarnya belum jatuh tempo, dilebihin lagi. Makanya orang seneng nggak? Seneng kan? Nah, coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita minjem uang, Mbak pinjam duit dong 100.000, ntar minggu depan dibayar. Karena besti teman, pinjeminlah 100.000. Begitu 2 minggu belum bayar-bayar, ditagih sama yang punya duit, malah galakan dia. Kayak aja percaya kawan teman, timbang 100.000 aja betagi-tagi. Takut banget sih jatuh miskin. Duit-duit kita dia yang janji katanya seminggu. Kira-kira nanti kalau minjem lagi dipinjemin kagak? Sumpah 7 turunan. Minjem 200.000 kemarin aja cepet belum bayar. Berarti kalau begitu gara-gara siapa kita jadi sempit hidup? Kan itu namanya bunuh diri, Pak. Makanya kalau konsep umumnya fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara, kalau orang berbuat baik kebaikan itu akan dia saksikan sendiri, maka jawabannya kebaikan yang kita lakukan kepada diri kita dan juga kepada orang lain, hakikatnya kebaikan itu buat siapa? Buat kita kan. Coba kalau bapak minjem duit 100.000 sama tetangga, janji seminggu 5 hari sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa mbak? Ini mau bayar utang kemarin. Lah kan belum seminggu. Ya kan seminggu bayar, sekarang bayar. Kalau ada sekarang kenapa nggak bayar? Oh iya ya, dikasihlah tuh 100.000. Terus kemudian si Dede mana? Itu di dalam lagi main. Dede sini, dipanggil sama Ibu Haji, keluar. Nih Dede dikasih duit 10.000 tuh si Dede buat jajan beli es. Kira-kira boleh nggak ngelebihin pinjaman seperti itu tanpa adanya akad? Boleh kan? Seneng nggak yang ngutangin? Kira-kira nanti minjem lagi diutangin lagi nggak? Tergantung kita. Ya. Dalam salam pun demikian. Kalau orang ucap assalamualaikum, kata Allah yang bilang, jawab dengan yang lebih. Berarti gimana jawabnya? Waalaikumsalam
warahmatullah. Tambahin. Kalau salamnya assalamualaikum warahmatullah, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu. Kalau salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanu, jawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu wa maghfiratuh. Kalau salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, jawabnya gimana? Sambil mikir-mikir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu wa maghfiratuh. Waduh, gak tahu lagi nambahinnya. Gak tahu lagi. Maka nggak demikian caranya. Aurudduha, kembalikan salam itu, setidaknya impas. Mana? Kalau salamnya panjang cukup jawab waalaikum. Gitu dah. Mengembalikan salam tadi kepada orang yang mengucapkan. Kalau salamnya panjang. Kalau cuma wabarakatuh doang, kita jawab setimpal, masih bisa lawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti 50-50. Boleh nggak? Boleh. Mengembalikan penghormatan tersebut. Jangan sampai orang sudah menghormatin kita, kita ngelunjak. Kira-kira besok-besok kalau ketemu berantem nggak? Berantem ya. Terus kemudian, Ustadz, boleh nggak ngucap salam kepada orang kafir? Maka jawabannya haram, nggak boleh. Kenapa? Nanti kita kaji. Disebutkan babu tahrimi ibtidal kafir bisalam. Haram memulai salam kepada orang yang berbeda agama. Kenapa? Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dalam riwayat Abu Hurairah, disampaikan oleh Imam Muslim, la tabada'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai ucapan salam tersebut kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Gak boleh. Haram hukumnya. Jelas ditulisnya tahrimu ibtida'is salam lil kafir. Ustaz, kalau kebalikannya gimana? Apa itu orang kafir yang duluan salam kepada kita? Apakah kita jawab? Maka dijawablah, karena Rasulullah sendiri mengalami hal itu. Makanya kalau ada masalah dalam Islam pasti ada jawaban. Kalau ada masalah pasti ada solusi. Karena agama yang paling lengkap aturannya adalah Islam. Mau masuk WC ada aturannya enggak? Ketika buang hajat ada aturannya enggak? Mau tidur ada aturannya enggak? Cari agama mana yang aturannya selalu ada. Cuman ajaran lengkap, segala macamnya pasti ada aturannya. Bagaimana kalau ada orang kafir yang mengucap salam kepada kita? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salama, manakala ada orang yang mengucap salam kepada kalian, alaikum ahlul kitab, dari kalangan ahlul kitab, maka kata Nabi faqulu, jawab dengan alaikum. Muttafaqun alaih. Enggak pakai assalam, enggak. Kenapa enggak? Karena assalam ini membawa asma Allah, min asmaul husna assalam. Dan assalam ini bentuknya doa, di mana sejarah salam itu dari surga sampai surga. Nanti kita kaji. Ya. Dari surga sampai surga. Lalu kemudian apa lagi? Salam itu ibadah bukan? Ibadah. Kalau sudah bicara ibadah ada benang merah, lakum dinukum. Makanya nggak boleh, ya. Tapi Ustadz, kalau Pak RT ngasih sambutan gimana? Sambutannya di situ ada warga Muslim dan yang bukan Muslim. Boleh nggak mengucapkan salam kepada mereka? Jawabannya, Nabi juga ngalamin. Kan kalau ngaji enak kan? Nggak ragu-ragu lagi. Apa katanya? Dari sahabat Usamah radhiyallahu anhu, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin. Nabi pernah melewati sebuah majelis perkumpulan orang-orang banyak, yang mana di dalam majelis tersebut ada ikhtilatun, percampuran minal muslimin wal musyrikin,
orang mukmin dan orang muslim, orang muslim dan orang musyrik. Maka apa yang kalian lakukan ketika melewati mereka? Wassalamu alaihi nabiyyu, Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Muttafaqun alaih. Kita renungi sedikit hadis ini. Nabi lewat ketemu kelompok yang di dalamnya ada orang Islam, ada orang kafir. Kira-kira sama Nabi, muslim, bubar, jangan gaul sama orang kafir, gitu enggak? Enggak kan? Tuh. Nabi Pak, dalam konteks sosial masyarakat silakan berbaur, tidak dilarang. Dan bahkan tangan Nabi pernah dicium oleh orang Yahudi. Hai orang-orang yang mengatakan cium tangan adalah musyrik, di mana tidak boleh nyium tangan seorang guru, tidak boleh nyium tangan orang tua. Apa iya wong Nabi saja tangannya dicium tidak melarangnya? Ada dalilnya. Suka nanya dalilnya, kadang-kadang kalau dibacain juga nggak ngerti. Maka dalilnya buka, silakan dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab musafahah, di mana qala rajulun, ada seorang yang datang menemui Rasulullah bersama sahabatnya, idhabina ila hadzal nabi. Mereka dua orang pemuda Yahudi. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah, fasalahu an tis'i ayatin bayyinatin, bertanya tentang 9 ayat kenabian yang dimaksud mukjizat Nabi Musa. Maka Nabi menjelaskan. Begitu selesai menjelaskan, faqabbala, kedua Yahudi ini mencium yadahu, tangan Nabi. Sama Nabi dilarang enggak? Hah? Tidak. Waqala, dan mereka berdua berkata, nashhadu bi annaka nabiyyun, kami bersaksi bahwa engkau adalah nabi. Enggak masuk Islam, cuman mereka percaya bahwa ini adalah nabi. Hadisnya sahih. Kira-kira kata ketika Nabi dicium, jangan najong, gitu enggak? Enggak dibiarkan. Lihat kenapa ada saudara kita ketika kita main ke rumahnya, main ke masjidnya, megang pakaiannya dicuci karena dianggap najis berdasarkan Quran, innal musyrikina najasun. Wong Nabi jelas-jelas tangannya dicium, dicuci enggak sama Nabi? Najis dicium, dicuci enggak. Berarti dalam konteks sosial boleh enggak? Boleh, karena najis itu jelas hukumnya. Tuh, cium tangan enggak? Jadi boleh enggak? Terus kenapa ngelarang cium tangan? Enggak ada hadisnya. Nah, itu faktanya ada. Belum ketemu selama ini. Nah, ya. Tuh. Kemudian lagi terakhir dalam bab salam, di mana ketika ada orang mengucapkan salam, kita jawab dengan yang lebih baik. Kenapa salam itu nggak boleh diucapkan kepada mereka orang kafir? Nih sejarahnya nih, ya. Sejarah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka begitu selesai kata Allah apa? Idhab. Setelah malaikat diperintah memberi hormat kepada Nabi Adam, kata Allah, Dam, sono pergi. Disuruh pergi. Nabi Adam sama Allah, pergi kemana? Suruh gaul. Fasallim ala ulaika nafarin minal malaikat. Adam, sono gaul sama malaikat, jangan ngejublek bae di rumah. Tahu ngejublek? Diem bae. Kagak mau gaul pisan. Ke masjid mah rajin tapi kagak gaul di rumah. Ada nggak yang begitu? Ada. Padahal ke masjid kan gaul, ketemu orang. Tapi kenapa prakteknya masuk masjid cemberut, keluar sebetut? Ada. Berarti paham nggak dengan makna jamaah itu sendiri? Menjalin hubungan silaturahmi. Nggak kenal, masuk masjid cemberut, pulang cembetut. Maka apa kata Allah? Sana gaul sama malaikat. Pastami, dengerin kata Allah, ma yuhayyunaka, apa yang mereka ucapkan. Karena apa? Karena penghormatan mereka dan apa yang kamu ucapkan menjadi tahiyatuka wa tahiyatu dzurriyyatika, menjadi penghormatanmu dan penghormatan anak keturunanmu. Berarti salam itu dari mana mulainya? Dari surga. Begitu datang, assalamualaikum ya malaikat, waalaikumsalam. Malaikat gimana kabarnya? Subhanallah, 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 subhanallah.
Ya nggak bisa diajak ngobrol malaikat. Pindah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat, kita ngopi yuk. Subhanallah, subhanallah. Ya nggak doyan kopi malaikat. Nabi Adam sendirian di surga, akhirnya ngelamun. Kalau punya teman kayaknya enak. Sama malaikat mah nggak bisa gosip, nggak bisa ngobrol, nggak bisa chattingan. Akhirnya apa? Ditidurkanlah Nabi Adam, dicabutlah rusuk sebelah kirinya, diciptakanlah Siti Hawa. Jadi yang tercipta dari tulang rusuk itu siapa? Siti Hawa. Kalau istri ini mau enggak, katanya dia niatnya aku tercipta dari tulang rusukmu, pret. Begitu pulang, ayah coba ku pegang dong tulang rusukmu, ada satu apa enggak? Emang kenapa? Kalau enggak ada berarti akulah tulang rusukmu yang hilang itu. Dipegangin lengkap, enggak kurang, berarti bukan jodohnya. Kalau perempuan tercipta dari tulang rusuk mah, bagaimana kalau istrinya yang 4? Somplak nggak ada tulang rusuknya. Manusia mah tercipta dari tanah. Kita Adam tercipta dari tanah, kita mah dari saripati tanah, bukan dari tanah. Kita saripati tanah yang diserap menjadi sperma. Dari situ pun sama perempuan yang tercipta dari tulang rusuk mah Siti Hawa. Nah, maka kemudian ketika Nabi mengucapkan salam, dijawab oleh para malaikat, Waalaikumsalam warahmatullah, fajadu warahmatullah. Jadi dibawalah oleh Nabi Adam. Ketika salam dari surga dibawa turun ke bumi, kita bertemu assalamualaikum, telepon assalamualaikum, jauh di luar negeri assalamualaikum, bahkan lewat TPU. Berarti salam itu bukan hanya internegara, internasional, bahkan inter alam. Alam barja assalamualaikum, sampai dakwahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha, sampai di surga penghormatan penduduk surga adalah salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti yang namanya assalamualaikum itu doa dengan menggunakan salah satu asma Allah, yaitu assalam, sebagai doa selamat dunia sampai akhir. Makanya tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada mereka yang berbeda agama. Jelas? Nah, berarti kalau di depan orang banyak, Pak, boleh nggak tadi? Boleh. Tapi kalau salamnya begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu dan bla 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 bla, gimana itu? Om swastiastu cara orang Buddha. Saya ditanya begitu, nggak bisa jawab saya. Kenapa? Nggak ngerti. Akhirnya nanya ke Google. Coba tanya ke Google artinya apa itu Om Swastiastu. Google artinya Om Swastiastu apa? Dijawab menurut kamus Wikipedia, Om Swastiastu sampai selesai ternyata artinya apa? Mengatasnamakan Hyang Widi dan atas nama Buddha. Berarti ada agama nggak di situ? Ada, nggak boleh hukumnya Pak. Kalau sampai Om Swastiastu doang, salam sejahtera boleh. Tapi kelanjutan itu membawa-bawa atas nama Hyang Widi dan atas nama Buddha, berarti udah bawa-bawa agama, tauhid kita rusak itu, hati-hati. Ya, udah cukup assalamualaikum, salam sejahtera, udah. Insya Allah ya orang Jawa bakal milih juga insya Allah. Jangan sampai pengen dipilih sampai jual keyakinan, ya Pak ya? Hah? Iya Pak ya? Iya. Mau milih siapa Pak? Prabowo, Anies, apa Ganjar Pak? Hah? Anies aja dulu. Katanya Anies Yohanes. Amin aja dulu. Gampang nanti kabulnya mah. Ya, Pak. Nih perhatikan, jangan salah paham. Ya, kalau saya mah ngikutin apa kata Gus Dur. Kata Gus Dur, kalau presiden mah yang paling ikhlas mah Prabowo. Ayo, ada nggak? Ada nggak videonya? Ayo. Ada kan? Gus Dur. Ada lagi ngomong kata Gus Dur, Prabowo jadi presiden kalau sudah tua. Ayo, Gus Dur itu 5 langkah di depan kita. Kira-kira jadi apa enggak?
Urusan kampanye ini pelajaran. Kadang-kadang di musim pilpres APG jadi alat kampanye ya. Awas, kudu bijaksana menyikapi share-sharean di grup video-video, kita kan nggak ngerti ya. Jangan sampai grup masjid bubar gara-gara beda pilihan. Yang kemarin berantem aja sampai sekarang nggak balik lagi gara-gara 1 sama 2, betul. Padahal yang diperdebatkan 1 sama 2 sekarang sering dukung nggak? Di sini saya lawan, sekarang berpelukan. Itulah politik yang ada kepentingan ya. Ya. Iya, terserah. Ya. Tak cukup insyaallah dah urusan politik bentar dah. Di luar nyoblos siapa, kalau dikasih sembako gimana? Ambil aja. Urusan nyoblos cerdas. Akhirul kalam, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.